Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel Wasilah Kehidupan di sini. Telah lama saya tidak mengisi channel Wasilah Kehidupan dengan berbagai alasan dan berbagai kesibukan yang saya miliki. Nah, di dalam sebuah spiritual, apa itu sih sebuah spiritual? Kita tidak pernah tahu sejatinya spiritual itu apa. Tapi orang-orang menyebut bahwa spiritual adalah suatu entitas yang menunjukkan diri kita sejatinya itu seperti apa. Atau bisa disebut dengan pemahaman atas sebuah kesadaran yang kita miliki. Di diri kita itu memiliki 3 bagian penting dalam tubuh. Yang pertama ada isi pikiran. Pikiran ini terkadang itu berisi suatu logika yang terkadang itu bisa benar dan bisa salah. Terus yang kedua ada entitas hati. Hati ini berisi tentang sesuatu yang biasanya bisikan-bisikan yang murni atau suci. Terus nanti yang berikutnya ada yang bagian bawah yaitu nafsu. Nafsu ini cenderung biasanya terkontaminasi atas 2 hal. Yang pertama adalah tentang perut atau kebutuhan atas makanan atau kebutuhan atas apa itu yang namanya makan, minum dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah entitas yang terkait dengan nafsu seksual. Kalau pikiran ini bisa berubah-ubah, hati ini bisa menelisik, menimbang, mencari mana yang benar, mana yang salah. Dan si nafsu ini bisa menuju ke arah keburukan. Maka ketiganya harus kita sinkronkan secara baik dan benar. Dimana ketika kita berpikiran apakah A ini memang benar? Apakah A ini memang salah? Setelah kita mengetahui antara benar dan salah tersebut, kita timbang di dalam hati kita. Maka nanti entitas itu akan menjadi sesuai. Nah, yang paling berat bagaimana sih cara membuat hati kita itu murni? Hati kita murni, terkadang kalau kita memiliki hati yang murni, itu kan jalan menuju kepada Tuhan, jalan menuju kepada kebaikan, itu akan bisa lurus. Karena apa? Karena Allah sendiri kan menunjukkan jalan, menunjukkan wahyu, itu berdasarkan keyakinan dan hati yang kita miliki. Misalnya, ada ayat Al-Quran yang menunjukkan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Ini kan suatu peringatan besar bahwa manusia itu bukanlah apa-apa. Manusia hanyalah manusia yang memiliki kadar salah dan lupa. Itu sudah biasa. Tapi yang paling berbahaya ketika manusia itu sudah tidak berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Ini yang bahaya. Karena di dalam 1 hari 1 malam saja kita disuruh membaca Al-Fatihah secara tidak sadar loh. Itu sudah berapa kali? Misalnya subuh 2 kali. Setelah subuh ada zuhur 4 kali. Setelah zuhur ada yang namanya asar 4 kali. Sudah berapa? Sudah 10. Terus nanti ada maghrib 3 kali. Ada isya 4 kali. Sudah berapa? Sudah 17. Belum lagi nanti kalau kita mau sholat hajat, belum lagi kalau kita mau sholat tahajud, belum lagi kalau kita mau sholat duha, sholat rawatib dan lain sebagainya. Belum lagi waktu ibadah itu dibarengi dengan ibadah Ramadan. Ada yang namanya sholat, apa itu yang namanya? Nah, sholat taraweh. Nah, seperti itu. Sebenarnya orang sejatinya di dunia ini kan mencari jalan kan. Mencari jalan. Jalan apa? Jalan pulang. Karena manusia itu kan terdiri dari jasad dan juga rohani.
Yang terkadang orang Jawa bilang kamu itu memiliki jasad atau memiliki pacar, tapi kamu memiliki sedulur empat misalnya. Nah, soal kegaiban-kegaiban seperti itu, kalau kita tidak menyadari dan tidak mempelajari, mana mungkin kita akan tahu hal seperti itu. Nah, kegaiban-kegaiban tersebut itu kan adalah rahasia Tuhan. Wong kita aja disuruh percaya, tapi kita disuruh untuk belajar. Manusia tidak ada yang sempurna untuk mempelajari hal tersebut. Makanya di dalam makomnya manusia itu nanti disuruh mempelajari tentang yang namanya syariat. Mempelajari hukum-hukum fisik lah. Bahwa ketika kalian itu mengetahui yang namanya najis itu harus begini, sholat itu aturannya begini, terus berperilaku aturannya begini, itu masih di tahap syariat. Nanti naik sendiri itu mencari jalan kebenaran, itu biasanya tahapnya itu tahap torekot. Torekot nanti kalau sudah mendapatkannya itu udah masuk ke dalam hakikat, terus nanti makrifat. Tapi jarang sih orang masuk ke dalam tarekat kalau mereka belum mengalami suatu kejadian yang terkadang membuat hatinya itu sangat galau, sangat sakit, bahkan dia itu terpuruk secara keduniaan. Bisa karena dicemooh tetangganya, lingkungan sekitarnya, bisa karena setiap memiliki harta itu mengalami kerugian, mengalami kemiskinan, belum lagi nanti dalam hubungan rumah tangga atau hubungan di dalam keluarga itu kurang harmonis dan lain sebagainya, ataupun mengalami suatu kesialan-kesialan. Nah, biasanya orang yang nanti melangkah ke dalam hal yang sifatnya adalah tarekat, itu biasanya setelah mereka mengalami seperti itu. Dan sebenarnya di dalam tarekat ini itu adalah proses pembelajaran. Dan kadang orang yang dari syariat ke tarekat dalam proses pembelajaran ini, wah, sombongnya itu bukan main. Merasa bahwa diri mereka adalah diri mereka yang selalu benar. Diri mereka yang selalu perfect. Ajaran saya ini loh yang benar. Mereka itu tidak ada apa-apa. Wong zikir kok seperti itu. Masa zikir diomongkan secara setelah teriak-teriak. Dan mereka tidak tahu hal seperti itu. Padahal yang sejatinya zikir yang terbaik adalah yang diam. Nah ini loh. Terkadang kita itu terbelenggu dalam kita melangkah ke tarekat. Ya memang pembelajarannya seperti itu. Orang-orang yang masih masuk ke dalam tarekat biasanya memang seperti itu. Tidak mungkin tidak. Nanti setelah tarekat itu dicapai, mereka baru memahami hakikat hati. Mereka sudah capai. Dalam artian capai memahami tentang keduniaan, memahami ini, mereka capai. Dan mereka cenderung menerima apa yang Tuhan takdirkan, apa yang Tuhan perjalankan, mereka cenderung menerima. Biasanya ini sudah masuk ke dalam ranah hakikat. Dan ranah hakikat itu prosesnya juga panjang. Ini soalnya butuh pemahaman dan penelaahan. Dan ketika mereka sudah masuk di ranah hakikat seperti ini, mereka cenderungnya itu akan lebih menimbang, menilai, memperhitung. Mereka tidak banyak menilai secara keluar begini-begini, enggak. Tapi mereka cenderung diberikan petunjuk oleh Tuhannya bahwa nanti loh, kamu akan seperti ini, kamu seperti ini. Seolah-olah alam itu sudah mengkode bahwa perjalanan itu akan mengalami kejadian-kejadian yang seperti ini. Itu sudah dikode oleh alam. Bahkan terkadang ada orang tertentu yang memang sampai di tahap selanjut atau di tahap lanjutan itu mereka bisa melihat, oh perjalanannya nanti kok seperti ini ya, perjalanannya seperti ini. Tapi ketika walaupun mereka tahu tentang hal tersebut, mereka itu diminta untuk tidak mengungkapkan secara belak-belakan.
atau tidak mengungkapkan secara terang-terangan akan hal tersebut. Mereka cenderung itu diminta untuk menyembunyikan, diminta untuk membungkus rapat, yang semuanya adalah kehendak Tuhan, keadilan Tuhan, dan semuanya itu kita hanya menjalani. Seperti itu. Di dalam suatu ajaran, ini bukan apa-apa ya, bukan saya memamerkan atau apa. Saya memiliki seorang guru dan juga komunitas yang termasuk di dalamnya itu mempelajari tentang ilmu roh, tentang ilmu zikir, yang disebutnya adalah ilmu tentang tarekat. Itu pelajarannya juga tidak gampang, teman-teman. Saya dulu melewati pelajaran ini itu, jatuh bangunnya itu bukan main. Bahkan di suatu masa, di suatu fase, saya pernah mencapai puncak yang tinggi, menjadi manajer, bisa membeli rumah, bisa membeli ini, itu, mempunyai banyak uang. Di umur saya yang waktu itu sekitar berapa? Sekitar 25 tahun. Sudah mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, pada endingnya saya jatuh seketika itu dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun itu jatuh jebret, guling. Padahal waktu itu dulu itu saya itu mencoba menjadi orang yang belajar Al-Quran, pingin bisa hafal Al-Quran, pengen hafiz dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, setelah saya ingin belajar tentang membaca Al-Quran, tentang hafalan Al-Quran dan lain sebagainya, aku kok merasa diri saya itu malah hancur semakin dalamnya. Ternyata ada satu momen lain yang mungkin saya tidak pernah mempelajari, saya tidak pernah mengetahui. Dulu itu saya itu menghalahkan tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Ternyata pada waktu itu ada ya orang yang membenci saya, ada orang yang ingin menghancurkan saya, tapi lewatnya jalur seperti itu. Kok ada gitu. Nah, jalur seperti itu ternyata memang ada, teman-teman. Ternyata memang ada. Dan ternyata tidak dipungkiri bahwa Nabi Muhammad, seorang nabi pun pernah dikirimi hal-hal yang mistis seperti itu. Pada akhirnya saya menemukan suatu jalan ketika harus kesana kemari untuk melakukan pensucian diri lah atas tindakan yang seperti itu. Setelah melakukan pensucian diri itu, saya ketemu seorang guru yang itu seorang kiai yang juga seorang tabib lah. Kalau bahasa Jawanya, bahasanya tabib, kan seperti orang-orang yang mencoba menyembuhkan. Prosesnya itu tidak mudah. Waktu itu sekitar perjalanan 2 tahun kalau tidak salah. 2 tahun itu proses penyembuhan, ya, proses meditasi dan lain sebagainya. Sambil saya itu diberi amalan zikiran yang sebenarnya itu tercatat di dalam buku ini. Di buku ini tercatat. Nanti saya akan menjelaskan, tapi bukan di sini ya. Nanti di video selanjutnya. Isinya apa sih sebenarnya? Tapi saya di sini ingin cerita dulu. Nah, ketika perjalanan itu sampai pada suatu tujuan, saya baru menyadari, ternyata kehidupan itu seperti ini. Sebaik-baik kita yang melakukan kebaikan, di luar itu ternyata ada orang yang ingin menghancurkan kita. Orang yang tidak senang dengan kita. Baik itu karena perjodohan, baik itu karena jabatan, baik itu karena keuntungan sosial, baik itu karena ekonomi, atau secara spesifik karena dia sebenarnya tidak ingin kita sukses, atau karena dia ingin kita hancur. Itu aja.
Dan guru saya selalu bilang bahwa hal-hal tersebut perlu kamu telaah. Terkadang ada gangguan karena karma pribadi. Karma pribadi apa? Mungkin leluhur kita, orang tua kita, mbah-mbah kita melakukan suatu hal yang itu menyebabkan karma buruk. Mungkin bisa seperti itu. Kadang kan kita melihat bahwa ada orang yang orang tuanya baik, nanti anaknya ternyata sukses. Ya itu karma baik. Ada orang yang orang tuanya itu buruk, nanti anaknya terseok-seok penjalannya. Ya itu karena karma buruk. Itu adalah karma. Terus yang kedua adalah doa buruk orang lain. Doa buruk orang lain ini adalah suatu hal yang terkadang kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa dan mereka mendoakan kita secara buruk karena mungkin sakit hati atau karena mereka memang jahat kepada kita. Termasuk kiriman-kiriman para dukun itu termasuk doa buruk loh teman-teman. Yang dukunnya itu arahnya ke dalam misalnya ilmu gendam, ilmu dalam santet dan lain sebagainya, itu termasuk doa-doa buruk. Atau kita disumpahi, kita disepatani, itu juga doa buruk. Itu doa buruk orang lain. Apalagi kalau orang-orang tersebut, orang-orang yang mendoakan buruk itu termasuk orang-orang di kalangan wali atau orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Tuhannya. Mereka sering tahajud, mereka sering duha, mereka sering berzikir, mereka sering katakanlah gitu. Kadang kan ada orang yang cenderung diam terus, tapi ketika diomongi mereka tersinggung, hatinya sakit, tidak banyak ngomong, mereka langsung ditenono nang rak suwe engko kowe bakal entuk piwales, misalnya seperti itu termasuk doa buruk. Terus ada lagi selain doa buruk itu biasanya ada yang namanya gangguan lelembut. Terkadang secara kita tidak sadar itu di sekitar kita kan ada yang mengganggu apa? Entah itu lelembut kiriman, entah itu lelembut memang yang berada di suatu tempat dan mengganggu kita. Oleh sebab itu kita diminta untuk membersihkan diri kita setiap hari dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir dan lain sebagainya. Insya Allah lah kalau kita sudah melakukan pembersihan diri kita itu akan mencapai kemurnian. Biasanya kalau roh kita sudah bersih, secara otomatis apa yang ada di sekitar kita itu akan menyingkir sendiri, aura kita semakin bagus dan diri kita akan semakin diridhoi oleh Tuhan dalam perjalanannya. Selalu dituntun bahwa ini loh jalan yang terbaik untuk kamu. Kamu tidak perlu mengharapkan yang itu karena yang itu akan begini seperti itu. Terus yang berikutnya adalah janji yang lupa. Kadang sebagai manusia itu kita lupa akan janji kita. Makanya kadang ada orang-orang yang menyebutnya punya nadarda. Nah itu kan termasuk janji. Dan kadang janji itu kalau tidak dipenuhi ya akan menjadi suatu malapetaka bagi diri kita. Baik itu kita ngomongnya itu secara gojek ataupun secara sembunyi-sembunyi. Itu juga bisa terjadi seperti itu teman-teman. Nah hal-hal semacam ini loh, janji-janji seperti ini. Makanya kalau orang yang sudah mencapai kebeningan spiritual atau mencapai tatanan yang lebih baik, mereka cenderung menghindari yang namanya berjanji itu, menghindari. Apalagi janji-janji yang kira-kira itu mereka akan merugikan diri mereka sendiri. Contohnya apa? Contohnya saya nanti kalau begini itu akan begini. Saya akan melakukan ini ketika aku mendapatkan. Nah itu janji. Itu bisa disebut dengan nadar juga. Makanya sebagai manusia lebih baik kita mencobalah menjaga mulut kita. Jangan terlalu banyak menyakiti orang lain. Jangan terlalu banyak menyabdo orang lain. Terkadang ada juga orang yang ketika berbicara itu kembali kepada dirinya juga ada. Seperti itu teman-teman.
Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan membahas tentang buku ini ya. Tonton terus dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.